Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program kreativitas mahasiswa mengenai sistem kendali sensor getaran untuk sistem pemantauan kerja motor pompa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Albertus Sumarol dengan NIM 20191080131 dengan dosen pengampu Bapak Azikul Abrar SSI MT dan program studi Teknik Minyakan jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Jember. Yang pertama, ada 3 pembahasan pokok yang akan dibahas, yaitu ada pendahuluan, hasil dan pembahasan, penutup. Di pendahuluan sendiri ada latar belakang, tujuan, manfaat, dan hasil dan pembahasan juga ada gagasan dan metodologi. Kemudian yang terakhir ada penutup yang berisi kesimpulan dan daftar pustaka. Saya akan membahas tentang pendahuluannya. Jadi perkembangan dunia elektronika semakin pesat di berbagai bidang kehidupan dengan kemudahan yang diberikan kepada manusia, sehingga membantu dalam melaksanakan berbagai aktivitas, salah satunya yaitu pengontrolan dan pengaturan peralatan elektronika yang membuat manusia mudah dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Teknologi pengontrolan menggunakan microcontroller semakin banyak digunakan untuk menangani berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi berkembangnya teknologi microcontroller menjadi mini PC yang lebih lengkap. Suatu adaptasi perkembangan sistem kontrol otomatis di dunia industri telah berkembang di sejumlah piranti untuk memantau sebagai peralatan listrik. Variabel fisik seperti suhu, tekanan, kelembapan, kecepatan, level minyak, dan aliran dapat dikontrol secara otomatis pada berbagai sistem depan. Penerapan sistem kontrol yang membuat menarik pada industri yaitu pengontrol terhadap level minyak dalam tangki. Pada tangki-tangki minyak seringkali digunakan suatu mekanisme untuk mengetahui ketinggian permukaan minyak. Kemudian mekanisme tersebut masih berupa cara manual seperti dengan melihat dan melakukan pembuangan langsung pada tangki minyak. Cara tersebut yang paling sederhana dan mudah, tetapi akan ada kesulitan yang harus diketahui ketika letak tangki minyak sulit dijangkau manusia, yaitu di atas atap, membangun, atau pada malam hari dan penerangan sekitar tangki tersebut kurang. Mekanisme pengukuran level minyak dan proses pengontrolan dilakukan secara otomatis seperti dengan menggunakan sensor. Untuk sistem monitoring ini menggunakan beberapa parameter, antara lain temperatur, getaran, dan level minyak. Parameter temperatur meliputi suhu termokouple tipe K dan temperatur kontrol TK4S untuk memonitor suhu pada mesin pompa. Parameter getaran menggunakan vibrator meter Lutron PB8200 yang berfungsi untuk memonitor besar getaran pada motor pompa. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Tujuannya itu membuat peralatan elektronik menjadikan atau membantu manusia lebih mudah dan efisien dalam aktivitas bekerja dan sebagai perkembangan sistem kontrol otomatis pada industri untuk mekanisme pengukuran level minyak dengan menggunakan sensor serta terdapat parameter getaran yang berfungsi untuk memonitor besar getaran pada motor pompa. Kemudian manfaatnya, merancang sebuah alat yang dapat digunakan monitoring level minyak dalam tangki menggunakan komputer. Kemudian hasil dan pembahasan itu berupa gagasan. Gagasannya sendiri yaitu secara umum getaran pada mesin biasanya sulit dihindari, akan tetapi minimal dapat dikurangi. Getaran sendiri adalah suatu peristiwa yang berhubungan dengan adanya getaran yang tidak diinginkan pada suatu instrumen tertentu, sehingga perlu dilakukan monitoring getaran agar dapat mengganti getaran dengan mudah. Pengolah sinyal getaran merupakan salah satu teknik dalam predictive maintenance yang merupakan perawatan berbasis kondisi pompa ketika beroperasi. Ketika terjadi kerusakan kecil pada putaran mesin yang bisa dianalisa melalui getaran, untuk menganalisa getaran tersebut diperlukan sebuah alat vibration meter.
Kemudian ada metodologi penelitian. Getaran secara teknik didefinisikan sebagai gerak osilasi dari suatu objek terhadap posisi awalnya. Karakteristik getaran ada frekuensi. Frekuensi itu digunakan untuk menggambarkan getaran. Kemudian ada perpindahan. Perpindahan itu mengidentifikasikan berapa jauh suatu objek bergetar. Kemudian kecepatan untuk mengidentifikasikan berapa cepat objek bergetar. Kemudian ada percepatan, mengidentifikasikan suatu objek bergetar terkait dengan gaya penyebabnya. Kemudian yang terakhir ada fase, itu mengidentifikasikan suatu bagian bergetar relatif terhadap bagian yang lain. Kemudian nilai efektif kecepatan getaran digunakan untuk menilai kondisi mesin. Standar vibrasi ISO 10816 digunakan sebagai referensi untuk menentukan vibrasi mesin. Standar vibrasi ISO 18163 dapat dilihat pada gambar. Seperti ini gambarnya. Kita bisa lihat dari gambar tersebut standar vibrasi ISO 18163. Next. Kemudian ada protokol RS-232. Protokol RS-232 merupakan protokol serial yang digunakan untuk berkomunikasi antara perangkat atau instrumen dengan komputer melalui port COM. Untuk melakukan komunikasi melalui protokol ini diperlukan sebuah serial driver. Informasi itu adalah nomor port COM, outlet, parity, data bits, dan stop bits. Terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk membangun komunikasi secara serial di RS-232. Antara lain, ada baud rate adalah sejumlah sinyal unit ditransmisikan per detik dan suatu unit sinyal mampu mewakili satu atau lebih bit. Standar baud rate RS-232 yaitu 300, 600, 1200, 2400, 4800, 1600, 14400, 19200, dan seterusnya sampai 11.115.200. Dan untuk memantau besar getaran pada motor menggunakan standar baud rate yang paling umum digunakan yaitu 9.600 bit per S. Karena memperoleh data suhu dari suatu sensor tidaklah memerlukan kecepatan komunikasi yang terlalu cepat, dan untuk mengurangi error menggunakan kecepatan standar 9.600 bps. Semakin besar nilai baud rate, semakin tinggi kecepatan transfer. Kemudian ada start dan stop bit digunakan dalam komunikasi asinkron sebagai alat pengatur waktu atau sinkronisasi karakter data yang sedang dikirim. Ketiga, parity berguna untuk data transfer yang dipengaruhi oleh general noise. Penggunaan bit parity dapat memperlambat kecepatan komunikasi dan juga memerlukan sinkronisasi antara transmitter dengan receiver. Rumus perhitungan output menggunakan getaran vibrator neutron dengan rumus D4 dikalikan 10 pangkat 3 dikalikan D3 kalikan 10 pangkat 2 dikalikan D2 dikalikan 10 pangkat 1 dan D1 dikalikan 10 pangkat 0 dibagi 10 pangkat D9. Gambar diagram sistem pemantauan fotopompa yaitu ada seperti kita bisa lihat dari gambarnya, ada temperatur T45, getaran, terus ada PB8200, kemudian RS-85, RS-232. Di situ juga ada router Raspberry, kemudian di situ ada internet dan aplikasi server VPN dan database. Penutup, yaitu kesimpulan, terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk membangun komunikasi secara serial di RS-232. Antara lain, baud rate adalah jumlah unit sinyal yang ditransmisikan per detik dan satu unit sinyal mampu mewakili satu atau lebih bit. Pemantauan besar getaran pada motor menggunakan standar baud rate yang paling umum digunakan yaitu 9.600 bit per S. Karena memperoleh data suhu dari suatu sensor tidaklah memerlukan kecepatan dalam komunikasi terlalu cepat karena komunikasi yang melibatkan sinyal elektrik dan sinkronisasi data rentan dengan error dan
Derau. Oleh karena itu, untuk tidak menggunakan kecepatan 115.200 bps, start dan stop beat digunakan dalam komunikasi asinkron sebagai alat pengatur waktu atau sinkronisasi karakter data yang sedang dikirim. Kodenya yaitu 1608N1, bermakna bahwa kecepatan yang digunakan adalah 96.000 baud. 8 bit data tidaklah terdapat parity dan 1 bit stop. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.